Assalamualaikum Bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget. Ini walaupun pakai ayam dan ukurannya lumayan besar, tapi masih bisa Bunda jual dengan harga 2.000-an aja. Jika untuk jualan, insya Allah ini akan laris manis. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama Bunda siapkan wadah bersih, kemudian masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram. Ini saya menggunakan yang curah aja. Harga per kilonya cuma 9.500. Kemudian masukkan juga gula pasir sebanyak 50 gram serta telur 1 butir. Ini telur yang ukuran kecil ya, yang 1 kilonya isi 16-17 butir. Masukkan juga ragi sebanyak 2 sendok teh serta air 90 ml. Ini air dingin biasa ya Bun, jadi tidak hangat ataupun air es. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Ini mengaduknya nggak usah sampai kalis, tapi kita aduk sampai secukupnya rata aja. Kalau sudah cukup rata, kemudian masukkan 30 gram margarin. Dan ini setelah dimasukkan margarin, maka ini akan kita ulen sampai kalis. Ini saya mengulennya menggunakan tangan aja ya, biar lebih mudah. Tangannya sudah dicuci bersih. Jika mengulen menggunakan tangan, saya biasanya sampai 15 menit. Tapi kalau menggunakan mixer bisa hanya 7-8 menit saja. Oh ya, untuk raginya Bunda jangan menggunakan ragi instan yang saset itu ya, karena ragi instan yang saset itu cukup mahal kalau untuk jualan. Harga ragi saset instan itu 5.000, cuma dapat 11 gram. Tapi kalau Bunda menggunakan ragi yang curah, itu murah banget, 5.000 bisa dapat 100 gram. Jadi jauh banget ya Bun ya. Tapi memang kalau menggunakan ragi yang curah, Bunda harus ekstra dalam menyimpannya karena sangat rawan tidak aktif, jadi harus benar-benar disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Oh ya, adonan roti di awal memang terasa agak lengket, tapi nggak apa-apa. Biasanya nanti setelah kita ulen dan di proofing, adonan akan menjadi lebih elastis dan tidak lagi lengket di tangan. Nah, ini sudah diulen 15 menit, sudah cukup ya. Dan ini akan saya istirahatkan dulu selama kurang lebih 1 jam atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Tapi ini tergantung suhu ya Bun. Kalau suhu di tempat Bunda lebih panas, mungkin bisa jauh lebih cepat proofingnya. Dan jangan lupa adonannya ditutup ya Bun, agar tidak kering. Sambil menunggu adonannya di proofing, kita akan menyiapkan isinya dulu. Siapkan minyak secukupnya untuk menumis dalam wajan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Pertama kita tumis bumbunya dulu. Di sini saya hanya menggunakan bawang putih dan bawang merah. Bawang putihnya 3 siung aja dan bawang merahnya 1 siung. Ini saya cincang halus. Kemudian ini kita tumis sampai harum. Kalau misalnya Bunda ada bawang bombay itu lebih enak ya Bun ya, tapi karena saya lagi nggak ada bawang bombay, jadi di sini saya menggunakan bawang putih aja. Nah, ini kita tumis sampai matang. Jika bawang merahnya ini udah matang dan berbau harum, kemudian masukkan daging ayam cincang. Ini sekitar 50 gram aja. Ini biar untuk penyedapnya dan pewanginya ya, karena beda rasanya kalau pakai ayam atau nggak pakai ayam. Walaupun ini ayamnya cuma sedikit, nanti kerasa bedanya. Ini sebenarnya dari ayam dada filet yang saya cincang manual, nggak pakai chopper. Ini cincangnya pakai pisau aja, biasa aja. Kemudian masukkan juga wortel yang sudah diiris-iris kecil-kecil seperti ini. Ini wortelnya kita pakai cuman 50 gram aja. Kemudian masukkan juga sayurannya. Di sini saya menggunakan daun kelor ya Bun ya. Kalau misalnya Bunda punya sayuran yang lain, misalnya daun bawang ataupun daun katuk atau apalah yang berwarna hijau, boleh dimasukkan juga. Ini nggak mesti daun kelor ya. Kemudian masukkan sekitar 500 ml air, tapi di sini saya nggak masukkan semua, saya masukkan secara bertahap aja. Dan masukkan juga susu SKM. Di sini susu SKM-nya saya pakai sekitar 3 sendok makan. Nah, ini saya ambil sisa-sisa yang ada di mangkuk menggunakan air yang ada di wajan biar bersih ya. Nah, kemudian ini kita aduk dan kita masak ya sampai matang. Nah, ini kita aduk-aduk dulu ya, kita ratain. Nah, kemudian masukkan juga lada bubuk setengah sendok teh, kemudian garam 1 sendok teh,
Juga masukkan kaldu ayam ya, kaldu bubuk. Di sini saya pakai 1 sendok teh. Kemudian ini kita aduk lagi sampai rata. Oh ya, tadi saya juga memasukkan sekitar 1 sendok makan gula pasir, tapi maaf ya bun, nggak ke record. Dan ini kita masak sampai wortel dan ayamnya matang. Kalau sudah matang, masukkan 3 sendok makan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan sedikit air seperti ini. Jadi dia agak encer-encer kental gitu ya bun ya. Nah ini kita masukkan dan kita aduk sampai rata. Ini posisi apinya kecil aja biar terigu yang kita masukkan nggak langsung menggumpal. Nah ini kita aduk-aduk sampai rata dan sampai dia mendidih, agak mendidih lagi ya, sampai terigunya matang. Dan sebaiknya ini terus diaduk sampai terigunya benar-benar rata, karena kalau nggak terus diaduk ini terigunya bisa menggumpal, karena tadi kita terigunya agak banyak ya bun ya. Memang ciri khas dari raw good itu dia agak kental-kental gitu ya, tapi untuk kekentalannya itu tergantung dari selera masing-masing. Ada yang pengen kental banget gitu ya, ada yang cukup agak-agak encer aja. Tapi karena kita untuk jualan, ini akan saya buat agak lebih kental ya, jadi nggak cepat melebar kemana-mana. Nah ini masih sisa terigu yang tadi yang di dalam mangkok, ini saya bersihin, jadi dipakai semua 3 sendok makan tadi ya. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Kalau sudah dimasukkan terigu seperti ini jangan ditinggal-tinggal ya bun ya, jadi harus tetap diaduk. Nah ini menurut saya ini kurang kental, jadi nanti akan saya tambahkan maizena. Masukkan sekitar 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Ini posisi apinya tetap kecil ya bun ya, dan ini kita harus aduk terus menerus sampai rata. Jadi ini jangan di tinggal-tinggal dan dibiarkan, karena kalau misalnya kita biarin nggak diaduk-aduk nanti akan menggumpal ya. Nah ini kita aduk sampai rata. Nah kalau sudah diberi maizena seperti ini udah final ya bun ya, jadi nanti tinggal dikoreksi aja rasanya. Nah setelah kita masukkan maizena, ini langsung dia teksturnya lebih kental ya bun ya, kentalnya beda dari yang terigu tadi. Jadi nanti walaupun udah dingin dia nggak akan mencair ya, jadi tetap kentalnya awet. Jadi kalau misalnya mau disimpan untuk stok, ini udah bisa kayak gini ya, kekentalannya udah cukup. Nah ini kita masak sampai mendidih ya, sampai tepungnya matang. Jika sudah mendidih dan meletup-letup, ini udah matang ya, dan ini bisa langsung kita angkat. Dan ini sudah 1 jam, kita lihat adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Ini akan saya buang gasnya dahulu dan nanti akan saya pindahkan ke meja kerja. Ini adonannya udah berubah ya, nggak lagi lengket di tangan dan sudah terasa lebih elastis dan mudah untuk dibentuk-bentuk. Kemudian adonan ini akan saya bagi menjadi 16 bagian. Jika ingin lebih akurat dan untuk jualan, sebaiknya Bunda membaginya dengan menggunakan timbangan. Tapi karena di sini saya untuk dimakan sendiri, maka ini akan saya kira-kira aja ya. Cara membagi menjadi 16 bagian dengan dikira-kira sangat mudah. Bunda tinggal bagi 2, kemudian dibagi lagi 4, kemudian dibagi lagi menjadi 4 bagian. Jadi nanti hasilnya menjadi 16. Jika sudah dibagi menjadi 16 bagian, kemudian ambil satu adonan dan kita bulat-bulatkan dengan cara ditarik seperti ini, biar nanti bagian atasnya mulus ya. Kemudian kita rounding di meja kerja, sedikit aja. Nah, kemudian ini saya giling-giling lagi di tangan biar bentuknya agak lonjong. Jadinya nanti seperti ini ya Bun ya, jadi nggak bulat tapi agak lonjong. Dan ini letakkan di piring ataupun di loyang yang sudah ditaburi dengan terigu ya, biar nggak lengket. Atau Bunda juga boleh menggunakan kertas roti ya, tapi kalau nggak mau pakai kertas roti ya itu tadi alasnya ditaburi terigu biar nanti kita mudah ngangkatnya saat mau digoreng. Nah ini lanjutkan sampai selesai membentuk-bentuk agak lonjong tadi ya. Dan kalau sudah selesai nanti kita proofing dulu, kita istirahatkan lagi sekitar 20 menit sebelum digoreng ya. Tapi maaf tadi proses proofingnya nggak kerekam juga, jadi ya sudahlah, nggak apa ya Bun ya. Yang penting ini setelah di bentuk-bentuk lonjong kita proofing dan kemudian akan kita goreng. Tapi sebelum digoreng ini akan kita baluri dulu dengan tepung panir. Sebelumnya kita celup dulu di putih telur yang sudah dikocok lepas ya, kemudian kita gulingkan ke tepung panir. Ini tepung panirnya nggak usah ditekan-tekan karena memang kalau pakai putih telur dia langsung lengket ininya tepung panirnya, nggak seperti kalau pakai larutan terigu ya. Nah jadinya seperti itu.
Dan nggak perlu menunggu sampai semuanya selesai dipanir, ini bisa langsung kita goreng. Jadi dapat berapa biji, yang penting bisa penuh wajan ya, ini langsung kita goreng. Karena kalau misalnya masih nunggu lagi, khawatir nanti rotinya jadi overproofing. Jadi ini kalau udah dapat sekitar 5 biji ya, ini langsung akan saya goreng aja. Goreng dalam minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan. Ini minyaknya lebih bagus, minyaknya banyak ya bun ya, jadi dia minimal setengahnya terendam. Ini kita goreng menggunakan api yang kecil aja, digoreng sampai mateng, sampai dua sisinya berwarna kecoklatan. Nah ini sudah mateng ya bun ya, ini udah ukurannya jadi jauh lebih membesar ya bun ya, semakin montok-montok, dan ini dua sisinya sudah berwarna kecoklatan. Jadi ini akan langsung saya angkat aja. Jika sudah diangkat semua, lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah ini yang udah kita goreng tadi, ini luarnya ini benar-benar garing dan crispy dari tepung panirnya, karena tadi kita menggorengnya menggunakan api kecil ya. Memang kalau menggunakan api kecil jadi tepung panirnya ini jadi ekstra crispy ya. Kemudian ini akan saya isi menggunakan rogut yang udah kita buat tadi, tapi sebelumnya ini akan saya gunting dulu bagian tengahnya. Jadi belah tengah seperti ini, dan ini jangan sampai putus ke bawah, jadi cukup terbuka aja seperti ini. Dan tadi rogut yang udah kita buat tadi saya masukkan ke dalam plastik segitiga biar mudah memasukkannya ke dalam belahan roti ini. Masukkan rogut secukupnya ke belahan yang tadi udah kita buat. Nah ini kalau menggunakan plastik segitiga lebih mudah ya bun, tapi kalau nggak ada plastik segitiga bisa menggunakan plastik biasa aja yang ujungnya digunting, atau bisa juga menggunakan sendok ya untuk memasukkan ke belahannya ini. Agar rasanya lebih enak dan tampilannya lebih cantik, ini saya beri sedikit saus mayones, juga saus tomat. Soal rasa, ini jangan diragukan lagi. Lembutnya roti berpadu dengan gurihnya rogut ayam. Ini enak banget. Bunda harus coba ya. Ini selain untuk ide jualan, juga cocok untuk jadi ide camilan keluarga. Oh ya, untuk satu resep ini modalnya sekitar 17.500, menghasilkan 16 roti rogut. Jadi modal satuannya kena di harga 1.093. Ini masih bisa Bunda jual dengan harga 2.000-an aja. Atau disesuaikan lagi ya dengan modal yang Bunda keluarkan di daerah tempat tinggal Bunda. Karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan manis yang rasanya enak banget. Ini bisa Bunda jual dengan harga 1.000-an aja. Selain modalnya yang kecil dan murah meriah, ini cara membuatnya juga sangat mudah. Dan bahan-bahan yang digunakan juga sangat sederhana dan mudah didapat. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama Bunda siapkan wadah bersih, kemudian masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram. Ini saya menggunakan yang curah aja. Harga per kilonya cuma 9.500. Kemudian masukkan juga gula pasir sebanyak 50 gram. Serta telur 1 butir. Ini telur yang ukuran kecil ya, yang 1 kilonya isi 16-17 butir. Masukkan juga ragi sebanyak 2 sendok teh, serta air 90 ml. Ini air dingin biasa ya bun, jadi tidak hangat ataupun air es. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Ini mengaduknya nggak usah sampai kalis, tapi kita aduk sampai secukupnya rata aja. Kalau sudah cukup rata, kemudian masukkan 30 gram margarin. Dan ini setelah dimasukkan margarin, maka ini akan kita ulen sampai kalis. Ini saya mengulennya menggunakan tangan aja ya, biar lebih mudah. Tangannya sudah dicuci bersih. Jika mengulen menggunakan tangan, saya biasanya sampai 15 menit. Tapi kalau menggunakan mixer bisa hanya 7-8 menit saja. Oh ya, untuk raginya Bunda jangan menggunakan ragi instan yang saset itu ya, karena ragi instan yang saset itu cukup mahal kalau untuk jualan. Harga ragi saset instan itu 5.000, cuma dapat 11 gram. Tapi kalau Bunda menggunakan ragi yang curah, itu murah banget, 5.000 bisa dapat 100 gram. Jadi jauh banget ya Bun ya. Tapi memang kalau menggunakan ragi yang curah, Bunda harus ekstra dalam menyimpannya karena sangat rawan tidak aktif. Jadi harus benar-benar disimpan dalam wadah yang tertutup rapat.
Oh ya, adonan roti di awal memang terasa agak lengket, tapi nggak apa-apa. Biasanya nanti setelah kita ulen dan di proofing, adonan akan menjadi lebih elastis dan tidak lagi lengket di tangan. Nah, ini sudah diulen 15 menit, sudah cukup ya. Dan ini akan saya istirahatkan dulu selama kurang lebih 1 jam atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Tapi ini tergantung suhu ya bun. Kalau suhu di tempat bunda lebih panas, mungkin bisa jauh lebih cepat proofingnya. Dan jangan lupa adonannya ditutup agar tidak menjadi kering. Ini sudah 1 jam, kita lihat adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Ini akan saya buang gasnya dahulu dan nanti akan saya pindahkan ke meja kerja. Ini adonannya udah berubah ya, nggak lagi lengket di tangan dan sudah terasa lebih elastis dan mudah untuk dibentuk-bentuk. Kemudian adonan ini akan saya bagi menjadi 16 bagian. Jika ingin lebih akurat dan untuk jualan, sebaiknya bunda membaginya dengan menggunakan timbangan. Tapi karena di sini saya untuk dimakan sendiri, maka ini akan saya kira-kira aja ya. Cara membagi menjadi 16 bagian dengan dikira-kira sangat mudah. Bunda tinggal bagi 2, kemudian dibagi lagi 4, kemudian dibagi lagi menjadi 4 bagian. Jadi nanti hasilnya menjadi 16. Jika sudah dibagi menjadi 16 bagian, kemudian ini akan kita bulat-bulatkan dengan cara ditarik ke bawah seperti ini. Kemudian kita rounding sedikit di alas kerja sampai bentuknya bulat dan permukaannya menjadi mulus. Kemudian ini kita letakkan di atas kertas roti seperti ini. Kemudian ini kita giling menggunakan rolling pin, atau kalau bunda nggak ada rolling pin boleh menggunakan gelas atau botol sampai bentuknya menjadi pipih dan bulat. Ini kalau roti memang nggak bisa bulat banget ya bunda, tapi minimal mendekati bulat lah ya. Kemudian saya menggunakan botol pewarna seperti ini. Ini botolnya udah dicuci bersih ya. Ini kita letakkan di tengah, kemudian kita iris-iris bagian pinggirnya seperti ini agar berbentuk seperti bunga. Kemudian pinggirnya kita cepit seperti ini biar dia agak lancip, jadi nanti dia bentuknya mirip dengan bunga ya. Kalau misalnya bunda nggak ada botol yang seperti tadi, boleh menggunakan botol apa saja ya. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya? Saya ulangi ya bun ya. Ini kita bulat-bulatkan dengan cara ditarik seperti ini, kemudian di rounding sebentar di meja kerja sampai bentuknya bulat dan permukaannya mulus. Kemudian letakkan di atas kertas roti biar nanti saat kita mengangkatnya mau digoreng itu mudah. Nah, ini kita pipihkan sampai bentuknya mendekati bulat ya, minimal walaupun nggak bulat-bulat amat. Kemudian gunakan sesuatu yang bulat, misalnya seperti botol ini ya. Ini diameternya sekitar 2,5 cm. Kita letakkan di tengah, kemudian pinggirnya di sayat-sayat diiris-iris seperti ini. Jadi membentuk seperti kelopak bunga ya bun ya. Jadinya nanti seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini, udah selesai dibentuk bunga semua, ini kita proofing dulu selama kurang lebih 20 menit. Jadi ingat ya bun ya, setelah dibentuk bunga di proofing dulu sekitar 20 menit, kemudian baru nanti kita goreng. Oh ya, jangan lupa saat di proofing adonannya ditutup ya biar nggak kering. Nah, ini akan kita goreng dan ini kita menggorengnya langsung dengan kertasnya juga ya bun ya. Karena kalau nggak digoreng juga, nggak ikut digoreng, ini kertasnya sulit untuk melepaskannya. Nah, tapi kalau udah digoreng gini beberapa saat, ini akan sangat mudah kita melepaskannya. Tuh kan jadinya dia kayak melepas sendiri ya. Kita tinggal angkat aja. Nah, ini kalau misalnya sebagian satu sisinya udah berwarna kecoklatan, ini bisa kita balik ya agar dia matangnya merata. Ini saya gorengnya yang pertama baru 3 dulu ya, nanti yang berikutnya bisa mungkin 4 muat ini ya. Nah, ini udah dua sisinya udah berwarna kecoklatan dan ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan dan lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang tadi udah digoreng sebagian ya. Agar rasanya lebih enak dan tampilannya lebih cantik, ini saya beri glaze di bagian tengahnya. Tapi saran saya kalau untuk jualan yang murah seribuan, bunda jangan menggunakan glaze ya. Tapi gunakan aja selai, misalnya selai coklat. Karena kalau harga selai itu lebih murah, itu bisa setengahnya dari harga glaze. Kalau glaze itu misalnya seperempat ya, 250 gram itu harganya sampai 13.000. Tapi kalau selai coklat itu untuk kualitas sedang, yang untuk jualan itu paling cuman Rp7.000. Nah, kemudian ini agar anak-anak lebih
mudah untuk memegangnya. Saya beri tusuk sate ya, ditusuk seperti ini, jadi lebih mudah memegangnya dan juga tampilannya jadi lebih menarik. Ini selain untuk ide jualan, sangat cocok untuk ide camilan keluarga. Apalagi sekarang udah mau PTM ya bun, pasti anak-anak seneng kalau misalnya kita buatkan bekal roti yang cantik seperti ini. Bagaimana, mudah ya bun ya cara membuatnya? Oh ya, jika ada salah satu kelopak yang patah seperti ini nggak masalah. Ini kita tusuk duluan kelopak yang patah, kemudian tinggal kita tempelkan ke bunganya. Jadinya nanti seperti ini, jadi seperti nggak ada kelopak yang patah ya bun ya. Oh ya, untuk satu resep ini modalnya sekitar 9.200 menghasilkan 16 donat bunga. Jadi untuk modal satuannya kena di harga 575. Ini masih bisa bunda jual dengan harga 1000-an aja ya. Tapi jika mau dijual harga 1.500 sampai 2.000-an juga menurut saya masih oke ya, karena bentuknya yang unik, rasanya yang enak, dan ukurannya yang lumayan besar. Tapi untuk harga jual ini disesuaikan lagi ya dengan harga modal yang bunda keluarkan di daerah tempat tinggal bunda, karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bunda, ide jualan kita kali ini roti bomboloni ya, tapi bentuknya ini unik, tidak seperti roti bomboloni biasa. Selain cara membuatnya yang mudah, ini modalnya juga murah meriah. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah akan laris manis. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama bunda siapkan wadah bersih, kemudian masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram. Ini saya menggunakan yang curah aja. Harga per kilonya cuma 9.500. Kemudian masukkan juga gula pasir sebanyak 50 gram serta telur 1 butir. Ini telur yang ukuran kecil ya, yang 1 kilonya isi 16 sampai 17 butir. Masukkan juga ragi sebanyak 2 sendok teh serta air 90 ml. Ini air dingin biasa ya bun, jadi tidak hangat ataupun air es. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Ini mengaduknya nggak usah sampai kalis, tapi kita aduk sampai secukupnya rata aja. Kalau sudah cukup rata, kemudian masukkan 30 gram margarin. Dan ini setelah dimasukkan margarin, maka ini akan kita ulen sampai kalis. Ini saya mengulennya menggunakan tangan aja ya, biar lebih mudah. Tangannya sudah dicuci bersih. Jika mengulen menggunakan tangan, saya biasanya sampai 15 menit. Tapi kalau menggunakan mixer bisa hanya 7-8 menit saja. Oh ya, untuk raginya bunda jangan menggunakan ragi instan yang saset itu ya, karena ragi instan yang saset itu cukup mahal. Kalau untuk jualan, harga ragi saset instan itu 5.000, cuma dapat 11 gram. Tapi kalau bunda menggunakan ragi yang curah, itu murah banget, 5.000 bisa dapat 100 gram. Jadi jauh banget ya bun ya. Tapi memang kalau menggunakan ragi yang curah, bunda harus ekstra dalam menyimpannya karena sangat rawan tidak aktif. Jadi harus benar-benar disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Oh ya, adonan roti di awal memang terasa agak lengket, tapi nggak apa-apa. Biasanya nanti setelah kita ulen dan di proofing, adonan akan menjadi lebih elastis dan tidak lagi lengket di tangan. Nah, ini sudah diulen 15 menit, sudah cukup ya. Dan ini akan saya istirahatkan dulu selama kurang lebih 1 jam atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Tapi ini tergantung suhu ya bun. Kalau suhu di tempat bunda lebih panas, mungkin bisa jauh lebih cepat proofingnya. Jangan lupa saat di proofing adonannya ditutup ya, agar adonan tidak menjadi kering. Dan ini sudah 1 jam, kita lihat adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Ini akan saya buang gasnya dahulu dan nanti akan saya pindahkan ke meja kerja. Ini adonannya udah berubah ya, nggak lagi lengket di tangan dan sudah terasa lebih elastis dan mudah untuk dibentuk-bentuk. Kemudian adonan ini akan saya bagi menjadi 16 bagian. Jika ingin lebih akurat dan untuk jualan, sebaiknya bunda membaginya dengan menggunakan timbangan. Tapi karena di sini saya untuk dimakan sendiri, maka ini akan saya kira-kira aja ya. Cara membagi menjadi 16 bagian dengan dikira-kira sangat mudah. Bunda tinggal bagi 2, kemudian dibagi lagi 4, kemudian dibagi lagi menjadi 4 bagian. Jadi nanti hasilnya menjadi 16. Jika sudah dibagi menjadi 16 bagian, kemudian ini akan kita bulat-bulatkan terlebih dahulu.
Cara membulat-bulatkannya sangat mudah, adonnya tinggal ditarik ke bawah seperti ini, kemudian dironding di alas kerja sampai menjadi bulat. Oh ya, saran saya, jika Bunda ingin menjualnya dengan harga 2000-an, ini ukurannya bisa lebih dibesarkan lagi. Jadi Bunda tidak membaginya menjadi 16 bagian, tapi dibagi menjadi 12 bagian saja. Jika dibagi menjadi 12 bagian, ini untungnya insya Allah masih lumayan dan ukurannya juga agak membesar. Setelah dibulat-bulatkan, ini disusun berdasarkan urutannya ya Bun, karena nanti pengerjaan berikutnya itu akan dilakukan pertama kali sesuai dengan urutan yang pertama kali dibulat-bulatkan. Setelah dibuat-bulatkan, ini akan kita proofing dulu selama kurang lebih 20 menit. Tapi maaf ya Bun, proses proofingnya nggak kerekam. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa ya Bun ya. Dan jangan lupa saat di proofing adonannya ditutup agar tidak menjadi kering. Nah, ini roti yang sudah di proofing selama kurang lebih 20 menit. Kemudian ini akan kita gunting-gunting untuk membentuk bulu landaknya. Cara mengguntingnya sangat mudah. Ini gunakan gunting yang ukuran kecil. Kemudian kita gunting dengan cara guntingnya agak direbahkan seperti ini. Karena kalau misalnya mengguntingnya guntingnya itu berdiri, nanti bulu landaknya agak pendek-pendek. Kalau direbahkan seperti ini, nanti bulu landaknya hasilnya akan lebih gondrong ya, lebih panjang dan lebih bagus. Karena setelah dibulat-bulatkan tadi ini rotinya nggak saya alas dengan kertas, maka setelah digunting-gunting seperti ini akan langsung saya goreng aja biar bentuknya nggak berubah. Ini langsung saya masukkan ke dalam minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan. Ini minyaknya sebaiknya agak banyak ya Bun ya, jadi nanti durinya nggak rusak. Ini posisi saat pertama kali dimasukkan, durinya yang di sebelah bawah. Ingat ya Bun ya, tipsnya ini durinya yang di sebelah bawah duluan. Jika durinya sudah lumayan agak kokoh, ini baru kita balik. Nah, nanti hasil durinya akan bagus dan mekar. Tips lainnya adalah menggunting durinya ini harus setelah proofing yang kedua. Karena kalau kita mengguntingnya setelah proofing yang pertama atau sebelum proofing yang kedua, itu nanti hasil akhirnya akan kurang bagus. Jika salah satu sisinya sudah berwarna kecoklatan, ini bisa kita balik. Jika dua sisinya sudah berwarna kecoklatan dan matang, ini bisa langsung kita angkat. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini sebagian yang sudah digoreng, terlihat sangat cantik dan unik ya Bun ya. Ini bagian luarnya, durinya ini lumayan crispy, karena tadi kita menggorengnya dengan api kecil sampai agak garing, jadi durinya ini kokoh ya. Ini dimakan seperti ini aja udah enak banget, karena ini kan memang resep donat ya Bun ya. Tapi agar rasanya lebih mantap, ini akan saya isi dengan isian donat. Tapi sebelumnya bagian belakangnya akan saya lubangi dahulu dengan menggunakan sumpit. Melalui lubang ini nanti akan saya masukkan isian donat, dan di sini saya menggunakan gelas mocha. Setelah diisi, ini akan saya beri mata di bagian depannya menggunakan selai coklat. Jadinya nanti seperti ini, jadi lebih mirip landak ya Bun ya. Oh ya, untuk isiannya, jika ingin lebih murah, Bunda jangan menggunakan gelas ya, tapi gunakan aja selai coklat. Karena untuk selai coklat itu harganya bisa setengah dari gelas ya. Untuk kualitas sedang itu selai coklat cuman Rp6.000 untuk 250 gram. Tapi kalau gelas itu 13.000 untuk 250 gram. Jadi gelas itu 2 kali lipatnya harganya ya Bun ya. Jadi kalau mau lebih murah, lebih recommended pakai yang selai coklat. Nah, ini yang sudah diberi mata, terlihat semakin imut ya Bun ya. Oh ya, untuk satu resep ini modalnya sekitar 10.000, menghasilkan 16 roti landak. Jadi modal satuannya kena di harga 625. Ini masih bisa Bunda jual dengan harga 1000-an aja. Tapi kalau mau dijual harga 2000-an juga masih oke ya, karena bentuknya yang unik dan rasanya yang enak. Untuk rasanya, ini jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Tekstur donatnya yang lembut dan empuk, serta manisnya yang pas. Ini nggak cuman anak-anak aja yang suka, tapi orang dewasa pasti suka. Yuk, ini dijadikan ide jualan. Semoga jualan Bunda laris manis.
Terima kasih ya sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Sosis memang selalu enak untuk dijadikan ide camilan dan laris manis dijadikan ide jualan. Yuk kita buat jajanan unik, murah meriah yang mudah membuatnya. Cekidot. Pertama-tama, siapkan tepung terigu protein tinggi 250 gram, gula pasir 50 gram, ragi 1 sendok teh, saya menggunakan ragi curah biar lebih murah, telur 1 butir, saya gunakan yang ukuran kecil yang 1 kilonya isi 16, air 90 ml, kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah rata, kemudian masukkan margarin sebanyak 60 gram. Saya menggunakan margarin curah yang murah aja, sekilonya hanya 20.000. Kemudian ini kita uleni sampai kalis. Di sini saya menguleninya pakai tangan aja, dan ini saya ulen sekitar 10-15 menit. Nah, ini sudah kalis dan ini akan saya istirahatkan dahulu sekitar 1 jam. Tapi untuk lamanya ini tergantung dari suhu ruang ya Bun. Jika udara panas, proses proofing bisa lebih cepat. Sambil menunggu adonan di proofing, kita akan menyiapkan sosisnya. Di sini saya menggunakan sosis ayam. Selain sosis ayam, Bunda bisa menggunakan sosis sapi sesuai selera aja. Sosis ini saya beli di pasar, harganya hanya Rp1.000. Panjangnya 16 cm. Kemudian ini kita potong menjadi 2 bagian. Dan karena di sini kita akan membuat 16 kue, maka akan dibutuhkan 8 buah sosis. Nah, ini sudah di proofing, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Ini akan saya buang gasnya dulu, dan ini akan saya bagi menjadi 16 bagian. Ini saya bagi dengan dikira-kira aja ya Bun. Jika Bunda ingin lebih akurat, Bunda bisa menggunakan timbangan agar hasilnya lebih bagus dan sama ukurannya. Ambil 1 bagian, kemudian pipihkan. Memipihkannya jangan terlalu lebar. Kemudian letakkan sosis di atasnya. Dan rekatkan dan tutup adonan seperti ini. Menutupnya harus rapat ya Bun, karena jika tidak rapat, khawatir akan terbuka saat digoreng. Hasilnya seperti ini, jadi ada sedikit bagian sosis yang keluar di 2 ujungnya. Nah, ini yang sudah diisi dengan sosis. Ini akan kita istirahatkan kembali selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, ini tidak langsung kita goreng, tapi akan kita baluri dengan tepung panir terlebih dahulu. Celupkan ke dalam putih telur yang sudah dikocok lepas. Telurnya juga saya gunakan yang ukuran kecil. Kemudian baluri dengan tepung panir. Ini tidak usah ditekan-tekan ya Bun, karena jika menggunakan pencelup putih telur, maka tepung panir akan langsung melekat dengan bagus. Jika ditekan-tekan, nanti malah akan merusak bentuk permukaan kuenya. Untuk satu resep ini, 1 putih telur aja ya udah cukup, bahkan ini putih telurnya akan ada lebihnya. Jika sudah dipanir, ini bisa langsung kita goreng. Goreng dalam minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan. Jika sudah panas, kecilkan api dan tunggu sebentar. Jangan langsung dimasukkan kuenya, tapi tunggu suhunya agak turun. Jika suhu minyak sudah agak turun, baru masukkan kue dan tetap gunakan api kecil saja. Ingat, gunakan api kecil aja ya Bun, dan ini menggorengnya memang agak lama, agar nanti hasilnya menggelembung dan bagus. Goreng dengan api kecil sampai berwarna kuning kecoklatan. Ini boleh sesekali dibalik agar permukaannya tidak pecah dan retak. Ini hasilnya bagus banget, mengembang dan menggembung 2 kali lipat dari sebelum digoreng. Bentuknya jadi seperti ikan buntal ya Bun. Jika menggorengnya bagus dan matang sampai ke dalam, insya Allah ini tidak akan kempes walaupun sudah dingin. Jika sudah berwarna kuning coklatan seperti ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk satu resep ini modal brutonya adalah 19.300, menghasilkan 16 kue. Jadi modal satuannya jatuh di harga Rp1.200. Bunda bisa menjualnya mulai dari harga Rp2.000 aja. Tapi untuk harga jual ini disesuaikan lagi ya dengan modal yang Bunda keluarkan di daerah tempat tinggal Bunda, karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Oh ya, untuk rincian modalnya saya tulis di kolom deskripsi ya Bun.
Nah, ini yang sudah matang, ini rasanya enak banget. Teksturnya lembut, ditambah dengan lezatnya sosis yang ada di dalam. Selain itu, ini ukurannya cukup besar dan tentunya mengenyangkan. Jika dijual 2.000-an, ini sepertinya terlalu murah ya bun, karena gorengan yang ada di pinggir jalan aja, di beberapa kota harganya udah 2.000-an. Apalagi sosis buntal seperti ini, tampilannya yang mewah dan rasanya juga sangat enak. Tapi yang terpenting, modalnya juga murah meriah. Jadi ini sangat recommended loh untuk dijadikan ide jualan. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga jualan Bunda laris manis dan ini bisa menjadi jalan rezeki untuk Bunda dan keluarga. Oh ya, silakan klik tombol subscribe agar Bunda tidak ketinggalan ide jualan murah meriah saat saya mengupload video terbaru. Juga untuk mendukung kami menyajikan video berkualitas lainnya. Oh ya, komen dan saran Bunda juga kami tunggu loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.